Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Rifki Aprila akan menjelaskan cara merotasikan titik dengan titik pusat 0,0. Oke, di sini saya memiliki tabel hasil rotasi. Nah, jika titik awal X, Y akan dirotasikan dengan pusat rotasi 0,0 dan sudut rotasi minus 90 derajat, maka akan menjadi Y, negatif X. Jika dirotasikan dengan sudut rotasi 90 derajat, maka akan menjadi negatif Y, X. Jika minus 80 derajat akan menjadi negatif X, negatif Y. 180 derajat akan menjadi negatif X, negatif Y. 270 derajat akan menjadi Y, negatif X. Dan negatif 270 derajat akan menjadi negatif Y, X. Oke. Nah, jika dilihat dari hasil rotasi tersebut, kita dapat melihat bahwa ada beberapa titik awal atau anjing. Nah, jika dilihat dari hasil rotasi, maka kita akan menemukan persamaan dari beberapa sudut rotasi. Seperti minus 90 derajat sama dengan 270 derajat. Bisa kita dilihat minus 90 derajat itu hasil rotasinya adalah Y, negatif X. Sama seperti 270 derajat, maka hasil rotasinya akan menjadi Y, negatif X. Maka ini dengan ini hasilnya akan sama. Nah, yang kedua yaitu negatif 180 derajat sama dengan negatif 180 derajat. Bisa dilihat bahwa keduanya memiliki hasil rotasi yaitu negatif X, negatif Y. Nah, jadi kedua sudut rotasi ini hasilnya sama. Nah, yang ketiga yaitu negatif 270 derajat, maka akan sama dengan 90 derajat. Bisa dilihat bahwa negatif 270 derajat hasil rotasinya adalah negatif Y, X. Sama seperti 90 derajat yaitu negatif Y, X. Nah, setelah itu saya akan mengerjakan salah satu soal yang sudah saya buat, yaitu tentukan hasil rotasi dengan titik awal 5,7 dan titik pusat 0,0 dengan sudut rotasi yaitu minus 90 derajat, 180 derajat, dan minus 270 derajat. Nah, pertama-tama kita cari titiknya dulu, yaitu titik 5,7. Lihat, negatif 5 dan negatif 7 berada di tempat lagi. Oke, pertama-tama kita beri titik di titik pusat 5,7. Ini kita tulis A 5,7. Nah, kita akan mencari A aksen yaitu minus 90 derajat. Bisa kita lihat rumusnya yaitu A 5,7 menjadi 0,90 derajat minus, maka akan menjadi A aksen. Bisa dilihat di sini yaitu Y, min X. Maka berarti Y adalah 7 dan X adalah min 5. Nah, hasil dari sudut rotasi minus 90 derajat yaitu 7, negatif 5. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini kita tulis A 5,7. Nah,
kita akan mencari A aksen yaitu minus 90 derajat. Bisa kita lihat rumusnya yaitu A 5,7 jadi 0,90 derajat minus, maka akan menjadi A aksen bisa dilihat di sini yaitu Y, min X. Maka berarti Y adalah 7 dan X adalah min 5. Nah, hasil dari sudut rotasi minus 90 derajat yaitu 7, negatif 5. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini akan menjadi A aksen. A aksen yaitu 7, negatif 5. Oke, setelah mengerjakan yang pertama, kita akan mengerjakan yang kedua yaitu A 5,7 dirotasikan dengan sudut 180 derajat. Nah, sudut 180 derajat hasil rotasinya akan menjadi min X, min Y. Nah, min X, min Y berarti min negatif 5, negatif 7. Nah, negatif 5, negatif 7 bisa kita lihat di sini. Nah, ini akan kita tulis juga menjadi A aksen negatif 5, negatif 7. Juga yaitu sudut negatif 270 derajat. Kita tulis A 5,7 aksennya akan menjadi, nah bisa dilihat di tabel hasil rotasi, sudut negatif 270 derajat itu akan menjadi negatif Y, X. Nah, negatif Y, X berarti negatif 7,5. Nah, negatif 7,5 itu bisa kita lihat di nah, ini A aksen negatif 7,5. Nah, sebelumnya nah, setelah kita mengerjakan soal ini, kita akan mengecek dengan cara menggunakan busur. Yang pertama yaitu sudut negatif 90 derajat. Nah, bisa kita lihat di sini adalah ini berarti kan negatif ke sini karena nah, sebelumnya saya belum menjelaskan jika negatif itu berarti searah jarum jam dan positif itu berlawanan jarum jam. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini harus lurus dengan titik 0, sudut 0. Nah, minus 90 derajat maka akan berada di sini, yaitu di sini. Nah, maka akan menjadi 7, negatif 5. Berarti A aksen yang pertama itu benar. Nah, yang kedua yaitu sudut 180 derajat. Bisa kita lihat sudut 180 derajat itu
dengan searah jarum jam, berarti maka akan begini. Kita pastikan. Nah, sudut 180 derajat akan berada di sini. Kita tarik. Nah, bentar. Nah, 180 derajat hasilnya akan berada di sini. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah benar. Nah, selanjutnya adalah sudut 270 derajat. Nah, karena busur ini hanya nyampe di 180 derajat, maka kita akan menggunakan persamaannya, yaitu 90 derajat. 90 derajat itu berarti begini, karena ini berlawanan jarum jam. Kita luruskan dengan 0. Kita akan berada di sini, 90 derajat. Nah, bisa dilihat bahwa sudut 90 derajat berada di sini, dan itu akan berada di sini. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah benar. Nah, selanjutnya adalah sudut 270 derajat. Nah, karena busur ini hanya nyampe di 180 derajat, maka kita akan menggunakan persamaannya, yaitu 90 derajat. 90 derajat itu berarti begini, karena ini berlawanan jarum jam. Kita luruskan dengan 0. Kita akan berada di sini, 90 derajat. Nah, bisa dilihat bahwa sudut 90 derajat berada di sini, dan itu sama dengan sudut negatif 270 derajat. Berarti jawaban yang ketiga ini adalah benar. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa jika kita itu akan merotasikan dengan searah jarum jam, maka yang dilihat adalah yang bawah, angka yang bawah. Ini bisa dilihat angka yang atas adalah 0. Ini 0 ini. Maksudnya balik. Jika merotasikan dengan arah rotasi searah jarum jam, maka angka yang digunakan adalah angka yang atas, yaitu 0. Nah, jika ditarik maka akan menjadi negatif 90 derajat. Nah, jika berlawanan arah jarum jam, maka kita menggunakan angka yang kita menggunakan angka yang bawah, yaitu 0. Jika ditarik maka akan menjadi 90 derajat di sini. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita itu akan merotasikan dengan searah jarum jam, maka gunakan angka yang atas atau yang di luar, dan jika berlawanan jarum jam gunakan angka yang di bawah atau yang di dalam. Nah, itulah penjelasan rotasi dari saya. Jika ada salah atau kekurangan, maka saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.